Ratusan bangunan di kawasan Kalijodo telah dibongkar oleh Pemprov DKI, namun masih ada rumah ibadah yang belum dibongkar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tiara Amalia dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Tiara, seperti apa kondisi Kalijodo situasi pagi ini pasca pembongkaran? Ya, pagi ini setelah dilakukan pembongkaran, tepatnya kemarin pada tanggal 29 Februari 2016, bisa dilihat sendiri bahwa wilayah ini telah rata dengan tanah dan saat ini puing-puing bangunan sudah memenuhi wilayah ini. Dan rencananya puing-puing ini akan dibersihkan hari ini, namun menurut petugas mereka belum mengetahui jam berapa akan membersihkan puing-puing bangunan yang telah diratakan ini karena mereka hanya menunggu instruksi untuk kapan akan dibersihkan puing-puing bangunan ini. Dan memang kemarin telah dilakukan pembongkaran di wilayah ini yang dimulai sejak pukul setengah 8 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan wilayah Kalijodo ini memang hingga pagi ini masih tetap menjadi pusat perhatian warga karena saat ini di depan saya bisa melihat bahwa warga masih tetap berhenti dan menyempatkan diri untuk berfoto di depan wilayah Kalijodo ini. Dan di antara bangunan yang telah rata dengan tanah ini memang masih ada satu rumah ibadah yang masih berdiri kokoh. Dan pembongkaran yang dilakukan di wilayah Kalijodo sendiri ini dan untuk warganya, warga Kalijodo sendiri telah direlokasi ke dua rusunawa, yaitu Rusunawa Marunda dan Pulau Gembang. Dan Pemprov DKI juga telah tetap memberikan jaminan pendidikan, ekonomi, dan hak-hak lain yang dibutuhkan warga Kalijodo sebagai warga Jakarta. Dike. Tiara, bagaimana dengan keberadaan rumah ibadah di kawasan Kalijodo? Ya, saat ini memang kemarin dikatakan bahwa ada dua rumah ibadah, yakni masjid dan gereja yang rencananya akan dilakukan pembongkaran sendiri oleh warga. Namun saat ini masjid yang ada di belakang saya, yaitu Masjid Al-Mubarokah, masih tetap berdiri kokoh karena rencananya masjid ini hanya akan direnovasi dan dijadikan sebagai salah satu ikon ketika nantinya wilayah Kalijodo yang akan dijadikan ruang terbuka hijau ini nanti dibangun. Dan selain itu masjid ini memang sengaja, masjid dengan luas 150 meter persegi ini memang sengaja tetap berdiri karena menurut warga masjid ini berdiri di atas tanah wakaf. Maka dari itu masjid ini tidak akan dilakukan pembongkaran. Dan selain itu untuk gereja, memang kemarin rencananya gereja Betel yang berada di wilayah Kalijodo ini akan dilakukan bongkar oleh warga sendiri. Namun akhirnya menurut warga, para jemaat akhirnya setuju untuk dilakukan pembongkaran terhadap gereja ini. Dan kemarin terakhir kalinya pada hari Minggu sebanyak 60 jemaat sempat melakukan ibadah terakhirnya di gereja ini sebelum akhirnya mereka siap tepatnya kemarin pada hari Senin untuk dilakukan pembongkaran terhadap gereja mereka. Dan saat pembongkaran menurut warga memang tidak ada pengurus dari gereja ataupun jemaat yang ikut menonton karena mereka memang sudah menerima bahwa gereja yang mereka ini akan untuk dirobohkan. Dan mereka berharap bahwa dengan adanya pembongkaran ini para jemaat diharapkan, mereka berharap dapat diberikan tempat yang baru atau direlokasi ke tempat yang baru sehingga mereka dapat beribadah kembali. Namun saat ini mereka telah memiliki tempat ibadah sementara, yaitu tepatnya berada di wilayah Tubagus Angke yang berada di Jakarta Barat. Rike. Baik, terima kasih Tiara Amalia melaporkan dari kawasan Kalijodo. Rike. Tiara, bagaimana dengan keberadaan rumah ibadah di kawasan Kalijodo? Ya, saat ini memang kemarin dikatakan bahwa ada dua rumah ibadah, yakni masjid dan gereja yang rencananya akan dilakukan pembongkaran sendiri oleh warga. Namun saat ini masjid yang ada di belakang saya, yaitu Masjid Al-Mubarokah, masih tetap berdiri kokoh karena rencananya masjid ini hanya akan direnovasi dan dijadikan sebagai, dan saat ini puing-puing bangunan sudah memenuhi wilayah ini. Dan rencananya puing-puing ini akan dibersihkan hari ini, namun menurut petugas mereka belum mengetahui jam berapa akan membersihkan puing-puing bangunan yang telah diratakan ini karena mereka hanya menunggu instruksi untuk kapan akan dibersihkan puing-puing bangunan ini. Dan
memang kemarin telah dilakukan pembongkaran di wilayah ini yang dimulai sejak pukul setengah 8 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan wilayah Kalijodo ini memang hingga pagi ini masih tetap menjadi pusat perhatian warga karena saat ini salah satu ikon ketika nantinya wilayah Kalijodo yang akan dijadikan ruang terbuka hijau ini nanti dibangun. Dan selain itu masjid ini memang sengaja, masjid dengan luas 150 meter persegi ini memang sengaja tetap berdiri karena menurut warga masjid ini berdiri di atas tanah wakaf. Maka dari itu masjid ini tidak akan dilakukan pembongkaran. Dan selain itu untuk gereja, memang kemarin rencananya gereja Betel yang berada di wilayah Kalijodo ini akan dilakukan bongkar oleh warga sendiri. Namun akhirnya menurut warga para jemaat akhirnya setuju untuk dilakukan pembongkaran. Ratusan bangunan di kawasan Kalijodo telah dibongkar oleh Pemprov DKI, namun masih ada rumah ibadah yang belum dibongkar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Tiara Amalia dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Tiara, seperti apa kondisi Kalijodo situasi pagi ini pasca pembongkaran? Ya, pagi ini setelah dilakukan pembongkaran, tepatnya kemarin pada tanggal 29 Februari 2016, bisa dilihat sendiri bahwa wilayah ini telah rata dengan tanah. Di depan saya bisa melihat bahwa warga masih tetap berhenti dan menyempatkan diri untuk berfoto di depan wilayah Kalijodo ini. Dan di antara bangunan yang telah rata dengan tanah ini memang masih ada satu rumah ibadah yang masih berdiri kokoh. Dan pembongkaran yang dilakukan di wilayah Kalijodo sendiri ini, dan untuk warganya, warga Kalijodo sendiri telah direlokasi ke dua rusunawa, yaitu Rusunawa Marunda dan Pulau Gembang. Dan Pemprov DKI juga telah tetap memberikan jaminan pendidikan, ekonomi, dan hak-hak lain yang dibutuhkan warga Kalijodo sebagai warga Jakarta.